Dominator Augran. Kenapa aduh? Udah, Kenapa Ultimate Battle. Nah, ini bukan, Coba cek catatan lu, ini bukan. lihat win rate Augrannya Tianex. Memang kalah, banyak kalahnya. Ini bukannya tidak percaya sama Augrannya Tian X. Memang gak percaya aja. Iya, karena kemarin pas lawan BTR juga kayak colongan. Pick rate-nya memang sebenarnya jarang, tapi Pay win ya, rate-nya juga pay ya. gak ada. Pay? Wih bener. Liang Frost Liang kan. Frost, tapi di Dominator bisa. Dominator. Karena kan tadi kan belum pakai. Tapi ini bisa works loh buat Guyu. Bisa sih Augrannya di clash kan. Buat Guyu, buat Tian Ayo, X. ayo, ayo. Oh Tianex. Buat Guyu juga bisa. Tapi bisa buat Guyu. Bisa. Aku Lawannya lebih Charlotte percaya, ya? aku lebih percaya Augrannya Guyu kayaknya. Lawan Charlotte ya, Guyu pakai Augran damage layaknya Yang Yu. Enggak sih, Guyu ini masih bisa bawa Byron loh. Kan udah pakai tadi sebelum game sebelumnya. Oh iya game sebelumnya ya. Ya, itu kan Byron. Baru banget. Maaf hilang di sini kayaknya catatannya. Marco Polo. Jangan Ini nge-rap lagi. masalahnya ya, farm lane-nya tuh gak banyak tau. Ntar nge-rap lagi ya kan. Oh. Lagu Muka Rakat. Panggil aku Marco Polo. Mainkan Marco Polo. Lanjut dong, lanjut dong, lanjut. Dia Marco Polo, mainkan revolver game pasti game over. Lupa aja deh. Gokil. Itulah. Pak nih anggotanya satu di sini Pak, ketinggalan Pak. Konsort di band bro. Consort, ini farm lane-nya gak banyak. Dominator udah bawa Renji, Garo, Arli, Chano, sama Long. Jadi kalau misalnya Marco Polo emang sebenarnya udah di-nepet langsung sama Kagendra sih. Fang. Plus sebenarnya dia pengen langsung nge-counter si Augrannya dengan true damage. Halo juga. Ya, Ya, halo bisa. juga, dada juga. Halo. Dan Lady Sun ya, jadi ini emang beberapa marksman. Yaria, Zhuangzi di band juga. Yaria Dharma di band. Iya, Mereka nggak Ria. mau ada Zhuangzi karena kemarin susah kita lihat Zhuangzi ketika Liang Frost itu main. Masih ada Feng yang udah Faris bilang, range udah nggak ada buat Dominator. Paling possible sebenarnya emang Fang atau Meng ya. Hoyi. Mainnya, Hoyi. Hoyi gak Hoyi sih? oke sih. Combo sama Liang sama Frost? Bisa. Hoyi. Hoyi Combo guys. Liang Frost. Diangkat sama Augran. Hilang langsung. Di kill pay, di dive Charlotte. Kok gitu Gimana? sih? Susah keluarnya. Loh kan ada Liang, Frost. Digabung sama Burning Sun Arrow-nya Hoyi. Oh, Jadi permanen layer stone demi ya? layer, Miwe. layer demi layer. Dan Fang, Miwe dan Fang. Let's go. Ini mas split push. Ini Udah nih. nih. Umbral Moon. Resikonya gede tapi resikonya gede banget. Kalau lo main Miwe, early-nya harus megang banget gak sih? Iya. Tapi emang early bakalan megang karena Charlotte-nya hero melee. Tapi bakal enak banget kalau misalnya Miwe-nya dapetin space terus dapetin tower cepat mungkin sih. Iya cepet banget, dia tuh buat nyolong objektif kayak solo overlord, juga cepet ini hero. Iya. Ini kemungkinan Kagendra harus aware sama minimap sih. Pasti. Tapi ini bakal jadi tugas Senko sih karena dia punya Iya. emergence ya. Iya, emergence Nua ya. Tapi apakah Nua cukup? Cuma membawa Nua? Zongkui sangat menarik teman-teman. Masuk ke dalam last game, selalu Kui keluar. Ya gak sih? Iya emang nih Oh iya Kagendra juga nih. ya Enggak Kagendra ya. Emang Kagendra nih. Mau Game dia ketiga game ya? point, mau dia kalah ya kan? Iya benar-benar. Selalu game terakhir Zongkui jadi closing. Tapi tadi waktu di interview pun sebenarnya Kagendra mengakui kalau kuinya lu ini emang OP. Emang mungkin ini ya, emang pusernya pakai kui mulu dia. Mungkin. Bahkan kui jungle, kui mid lane pakai dia kayaknya. Bisa jadi. Tadi pas ngobrol-ngobrol ya gue ya, di atas di Iya. lantai 4 bareng sama anak-anak Kagendra. Iya. Khususnya ada Albert juga di sana kan. Betul. Nah itu gue nanya, kenapa harus ada Zongkui? Katanya ini hero berguna banget buat nangkap orang-orang yang berat. Nah tapi di sini hero beratnya kayaknya Augran. Augran juga Augran. nggak terlalu nggak terlalu berat gak sih kalau lagi di atas path of passing ya gak sih? Iya kencang juga ya, dia juga punya satu apa namanya Conductor of Soul dan juga kan ada Liang ya. Ada Liang ya, sebenarnya ini ya gimana caranya sih masih bisa sih, kita udah tahu udah lihat tadi kuinya lu ini menyeramkan ya. Iya betul sih, tapi ya ini match point di tangan dari Dominator. Tinggal satu rintangan lagi yang harus mereka hancurkan. Kagendra, mampukah bisa bertahan? Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka jika mereka ingin mengukir sejarah. Apakah kita akan dibawa ke Ultimate Battle? Atau Dominator yang akan menjadi raja pertama di KL Spring Season 2025? So, ini dia game penentuan. Silakan Lihan dan juga Fiskaloid. Let's go! Berikan semangat terakhir kalian. Domination mana suaranya? Gak mau kalah juga. Balakendra mana suaranya? Wah, gokil masih 50-50 nih pendukungannya Lihan.
Tapi Dominators mereka memiliki supporter yang memang punya apa ya ibaratnya ya, ini namanya rhythmnya itu. Itu dia punya yel-yel mungkin ya, tapi ada Oh, iya. Zongkui kali ini, Guyunya ketarik. Guyunya bakal kena first blood kali ini. Ada Frozen memang, tapi Jar bakal coba untuk maju memainkan pasifnya dan Lanfeng masih still alive. Lu dengan tarikan ajaibnya ketarik lagi kena creation Kagendra. 2 kill di early menjadi investasi yang sangat berharga. Jatuhnya ke farmland semua lagi. Makanya. Jatuhnya ke farmland semua lagi. Farmlandnya dapat 2 kali assist di bagian atas. Ini bagus buat tim Dominator. Dan bahkan satu join me-nya masih tetap kena menuju ke Guyu. Ini switching lane yang too early. Tapi bagus untuk tim Kagendra. Karena antisipasi, Charlotte udah pasti bakalan kalah kalau misalkan disandinginnya sama Miwe, Pak. Iya, berat ya. Makanya di sini Charlotte-nya dipindahin di switching lane. Dia main di bawah ketemunya sama Fang. Jadinya paling bisa farming pakai 3 slash. Splash farm juga gak jadi masalah. Karena mau di top lane, mau di arah bottom lane, entah ada Armadillo ataupun ada Firebeam yang bisa dipakai buat ngeregen si Charlotte ya, Riz. Iya, dan untuk di awal-awal kayak gini memang masih sangat efektif lah kalau misalkan memang Kagendra mau nge-switch lagi. Kayaknya sih bakalan kedua kalinya switch ya, karena udah ada call dari Hans sendiri untuk kembali menuju ke Fontaine. Beserta dengan Lanfeng yang masih memberikan presence menuju ke bagian satu space sprites yang ada di bagian atas, Lihan. Betul sekali, masih pelan-pelan kali ini, masih farming lagi. Jangan sampai Dominator melakukan kesalahan yang sama untuk kesekian kali ya. Karena ini bakal bahaya banget. Kalau misalkan masih early, mereka nggak bisa dapetin pressure-nya. Jadi dengan bawa Liang sama Frost ini, gak bakal terlalu efektif. Karena kan enaknya lu bawa Liang Frost gak cuma dengan nge-pick off doang kan. Karena lu bisa dapetin tower Winter Ishir, lu punya Mark juga bisa ngancurin tower. Kenapa tuh? Diikutin terus ya, karena trampolin. Ya kan, kayak kemarin, kayak Harpist. Astaga, tukar-tukaran mulu ya nih ya. Iya, tuker-tukeran karena trampolin Pak, mau gimana lagi. Iya. Patch-nya lagi cepet banget buat rotasi. Betul-betul enak jadinya buat nge-switch lane. Guyu di sini akan 1v1 lawan lu, tapi harusnya sih lu nunggu dulu ya. Nunggu dulu Marco Polo-nya datang ke lane. Nah, baru show up ada Chaos di sana. Dan juga Emergence, begitu juga Join Me-nya sayang sekali tidak mengenai target. Dan di area bawah di sana ada yang terkena menggunakan Hans. Tidak bisa selamat. So Dominators bisa memanfaatkan momentum mereka di mid dan Lanfeng membuka favorite bar dan tembakan dari Annihilation. Berhasil match, Guyu still survive. Woo, itu guys ya, ini dia the grand final yang sangat menegangkan teman-teman. TNX masih farming sejauh ini. Dan ternyata yang dapat first towernya kayaknya bakal trade. Karena di bawah juga udah ada Aham yang coba untuk fokus ke arah tower, power gradation. Aham masih bisa lari dengan Will Away-nya, masih ada creation di bagian top lane. Ada Kui yang menarik tapi nggak kena sama sekali. Guyu bakal coba untuk kejar, udah stuck pasif juga kali ini, bakal coba untuk nge-dash out. Tapi udah ada Winter Ishir bantuan juga dari arah Gerald, kasih Settle Ice. Narik kemana kena Frozen dan Kui-nya lu akhirnya hilang kali ini. Sedangkan TNX masih fokus buat dorong bagian mid lane terlebih dahulu. Bentar lagi bakal ada Tyrant maupun Overlord yang bisa diamankan. Dan Outer Tower kali ini bakal coba diambil, minion wave-nya udah tinggal sedikit lagi di clear. Dan mereka bakal coba untuk ambil objektif kecil terlebih dahulu kali ini, Faris. Ya, agak sedikit beresiko memang kalau misalkan mereka ingin melakukan kontes dari Dominators. 2 player sudah dikirim, menuju ke bagian Tyrant dan Janex masih sangat on point. Lu ingin menjalankan support ke teman-teman ya, tapi sayangnya agak sedikit telat. Cuman gak apa-apa, ini masih jadi menit-menit krusial untuk mereka bisa grinding. Aham dikasih satu red buff-nya, biar dia bisa dapetin securing kill. Karena sana kalau misalkan flash, power control, Winter is here, udah pasti hilang. Masih hilang. Udah pasti mati, apalagi ada finisher kayak model-model Fang deket situ ya. Karena masih ada Bloodstorm bantuan juga. Dan tower bawah bentar lagi bakal hilang, udah ada Golden Blade yang jadi. Dia punya sepatu defense physical. Tapi masih harus buy on sama Marco Polo yang ngebuat dari Guyu ini sulit banget untuk bertahan di arah atas. Dan tower dulu pertama berhasil diamankan oleh tim Kagendra. Masih ada trade dengan outer di bagian bawah. Sementara itu 3 pemain dari tim Dominator bakal coba untuk ngambil satu camp jungle milik Wirau. Tapi Guyu lagi-lagi bakal diincar. Dia nggak bertahan, Umbral Moon-nya mana? Dan tower inner kali ini bakal diamankan Kagendra. Ditukar juga sama bagian bawah. Tapi kalau ketarik Kui akan menjadi masalah. Namun masih ada TNX kali ini yang bakal menjadi garda terbelakang untuk melakukan defensif. Dan juga Lanfeng Kodotoro Soul bakal dikejar lagi. Masih ada Fever Baras untuk melarikan diri. Tapi Wirau cukup sakit, bakal langsung diterkam kali ini. TNX gak bertahan. Ada satu cannon lagi yang bisa dimanfaatkan untuk high ground yang mungkin bisa didapatkan. Tapi Hans juga menahan Gerald dan juga El kali ini. Dan Hans hampir tumbang. Dia hampir hilang tapi dia masih
bisa selamat kali ini Faris. Ini grand final yang sangat menegangkan sekali. Perbedaan net worth hanya ada di angka 200 perak lihat. Ada creation dan juga matrix yang sudah disummon. Ini jadi satu item kunci dari Guyu yaitu adalah golden blade. Kita tuh tadi sempat mention ya, kalau misalkan nih orang bisa ngebabat abis tower secara cepat karena ada tambahan magic damage di setiap hit yang di-deliver dari si Guyu kan. Itu jadi plus poinnya. Dan kalau misalkan lu tahu, netralnya dia itu dari tethernya itu udah ngeluarin magic damage. Basic attack-nya udah ngeluarin magic damage, terus dikombinasin lagi dengan golden blade, itu jadi lebih sakit lagi. Dan dia tinggal bikin item defense aja, next focusing ke team fight aja. Karena dia sekarang harus punya goals untuk survive di dalam team fight. Gak harus lu nge-split-split doang kerjaannya Han. Ya ini berat sih, dia sampai bikin plate ya, karena emang harus nahan banget defense. Mungkin ini di luar ekspektasi, dia harus nahan bagian atas. Umbral Moon dari arah Guyu masih bisa selamat. Dia masih punya Honeydew juga di bagian bottom lane. Ini rotasi dari Dominator masih sedikit terbaca sama Kagendra ya. Tapi trade terjadi sih, ya meskipun high ground atas Dominator lagi-lagi hampir hancur sama Kagendra. Karena tadi ada satu cannon dan Guyu kan nggak nahan kan. Ketika Wirau bantu, Tian X itu 2 lawan 1 nggak bisa ngelawan. Ya, setuju. Karena ditambah dengan Lanfeng begitu juga Lu, positioning mereka sangat baik sekali. Biarin junglernya ambil beberapa resource dulu, biar dia kaya dulu. Dan karena memang Marco Polo di sini cepet banget ya buat ngambil Overlord atau bahkan Tyrant dengan damage output yang dia punya di setiap pelurunya. Itu bakal ngebikin si Wirau-nya bisa konsentrasi nyari duit buat yang lain juga. Jadi nggak harus Wirau terus lah yang objektif ibaratnya Lihan. Iya, dan kali ini dari Zhonghui. Dari arah Lu udah di posisinya Radiance. Coba untuk ditarik dengan pancingan mantapnya, tapi L ternyata nggak dapetin target. Dia pengen power control, dia udah punya flash, tapi howlingnya lagi cooldown. Kalau udah howling mungkin dapet, cuman kayaknya terlalu jauh targetingnya sih. Iya, hobi banget ya El pakai howling ya. Tapi emang Liang pakainya howling Pak, karena biar mempermudah dia agar bisa berpindah tempat, ditambah dia juga pakai satu Bolt of Swiftness kalau nggak salah. Yes, itu tuh buat nambahin lari ketika dia out of combat. Jadi L bakal cepet banget untuk nangkep orang, entah itu mungkin ketika skirmish atau bahkan pick off gameplay atau ketika dia nge-trap. Itu enak banget dari tim Dominators. 13 detik up, mereka akan berebut satu naga atau Tyrant yang available. Antara Kagendra atau Dominators yang dapat kita masih belum tahu lihat. Betul, nih Wirau-nya juga full damage ya, dia punya Master Sword. Dan Lu biasanya menjadi pemancing perang dengan Guyu-nya. Udah mulai diputar-putar talinya. Tim Dominator masih dipaksa untuk bermain defense kali ini. Masih ada Ahem yang nge-push di bagian top lane. Cuman Tyrant kali ini masih dicuekin aja. Belum ada yang mau nge-start. Karena emang dari Kagendra juga gak untung ya untuk start Tyrant. Karena posisi path of passing nih. Ada di blue side. Dan Tianex kali ini bakal coba untuk bermain. Dead Precipice terlebih dahulu. Udah ada satu buku yang dibuka juga sama L. Lanfeng masih coba untuk ngasih resplendent revolvernya. Cuman dari Kagendra bisa kiting dan Ahem hampir kena untuk dia buka Bladestorm. Dan Tyrant akan diamankan di saat yang sama di saat tim Kagendra ini gak sadar. Namun dari arah Hans juga udah ngedorong minion wave di bagian top lane. Gila, duitnya masih sama antar kedua tim. Tidak ada perbedaan network gold. Tapi dilihat dari map control yang dipunya oleh kedua tim. Karena towernya lebih, kurang lebih sama juga. Ntar dulu, ada howling, dibuka. Tapi nggak ada siapa-siapa karena memang mapnya sepi. Guyu menginfokan ke kawan-kawannya kalau memang ini adalah satu target yang killable. Lu lihat di sana, Janex sendirian, ada block range yang dinyalakan. Wintris here, tapi tidak bisa menyelamatkan seorang Janex. Mereka harus call pulang dulu. Terlalu banyak matrix yang stack di belakang badan Tianex, jadi dia nggak bisa pulang, Lihan. Susah sih, dia ketarik kayaknya. Karena ada di depan situ. Kayak nggak mungkin nggak sih dia ada di depan sana kalau dia nggak ketarik sama Guyu-nya si Lu ini. Dan tower tengah masih menjadi incaran harusnya. Cuman ini emang beratnya Dominator adalah karena top lane-nya ini hancur nih, rontok. Dan juga udah low HP. Meskipun ya sama sih, di bawah juga Dominator udah dapetin inner tower-nya Kagendra. Cuma kita bakal melihat dari item, udah ada Blood Rage, ada scale juga. Dari arah seorang TNS 7100. Wirau sakit sih, Wirau-nya full damage soalnya pada Overlord. Enhance bakal langsung di start sama tim Kagendra kali ini. Bakal coba dibuka dengan Radiance, kali ini bakal coba untuk mundur lagi tapi L-nya terdelete secara cuma-cuma. Tianex yang punya Conductor of Soul. Zero dengan Splendor-nya mencoba untuk pertama tapi dia dapat tembok dan ini dia. Tim Dominator mencoba untuk melawan meskipun dia udah hilang banyak orang. Masih ada Guyu, maju bagian depan Umbral Moon masih ada. Dan Ahem kali ini juga masih bisa untuk melawan. Namun tim Kagendra masih untung. Mereka dapetin 2 kill atas tim Dominator. Ya, tapi hampir satu towernya hilang di sana Lihan. Dan di menit 10 ini mereka terekspos untuk mendapatkan Shadow Tyrant.
Ada emergence di sana yang dibuka, dicek oleh seorang Senko. Guyu begitu juga kawan-kawan yang lain harus coba buat pulang dan transfernya ke depan. Ketarik dengan Join Me. Guyu hilang dan satu Tyrant terancam menjadi milik tim Kagendra. Janex masih menahan dan tidak memiliki chance dan crucial kill tap. Oh my god, Ahem is real. Waduh, terjadi lagi di momen yang sangat sulit sekali teman-teman ya. Ini kayak kemarin momennya si Harpis nyolong Overlord. Pakai hit doang. Kayaknya pecah mark dari skill satunya si Feng. Gak bisa dong, lo gak bisa kalkulasi pak, gak tahu kapan pecahnya. Mungkin tahu timernya, tapi kan ya gimana Pak Wiro kan juga bingung gitu ya. Meskipun ya tadi sebenarnya posisinya ya gak bisa sih, karena ini timing. Ini ngomongin timing dan pecah dari skill satu Feng ini sulit buat diperhitungkan. Iya ya, itu target sighted-nya juga damage-nya besar ya, tergantung dari dia punya item. Dan item misalnya yang dipunya oleh Aham juga di sana mostly item damage semua. Betul. Ini lumayan nyusahin lah kalau menurut gue ya dari si Aham punya hero karena dia susah buat ditangkap, damage-nya gede kalau misalkan lu fokus funneling damage. Dan di tangan dari seorang Guyu udah jadi insatiable, plus dia sekarang udah ada satu Twilight ya di tangannya. Betul, dan kali ini dari tim dominator trade tower aja sama di bagian bawah kali ini. Kayaknya nggak ada yang bakal defense. Tim dominator memilih untuk war karena mereka lagi unggul personil, hati-hati ketarik sama Kui. Tower bawahnya bakal diserahkan dan dipercayakan kepada Guyu. Pay-nya udah kontak sama Tianex. Dua orang terjebak, Viper Barrage bagus banget. Conductor of Soul, Tianex tahan sendirian, Lanfeng low HP tapi coba untuk di-in. Tianex gak bisa dapetin Lanfeng. Atau mungkin bisa kali ini 1 untuk 1. Tianex gak bisa menahan damage begitu banyak dan El bakal ditarget karena dia gak ada jalan untuk melarikan diri. Bisa kan Jerl dan juga Guyu. Tersisa berdua aja kali ini. Iya, 2 mages, yang satu dukun, yang satu adalah princess. Jadinya agak sedikit sulit sih untuk bertahan untuk Dominators jika ada straight push yang dilakukan oleh Kagendra. Satu Overlord secara free akan diamankan oleh mereka. Tidak ada gangguan sama sekali, dijagain juga sama Lu di sana. Kalau misalkan ada yang mendarat dengan penggunaan trampolin, itu udah pasti kena hook. Karena udah di-spoil kan, udah di-spill dan itu ketahuan sama musuh kalau lu akan mendarat di situ. Iya udah kelihatan karena posisinya gak akan berubah ya. Lu gak bisa milih mau ngedrop di arah mana. Dan di saat momen lagi lompat ya itu juga gak kelihatan ada musuh atau enggak. Dan ini udah ditahan sama Tianex sendirian sih. Dan damage-nya kurang banget karena dari arah Ahamnya juga udah tumbang duluan. Terus gak dikasih Winter Ishir ya. Jadi Tianex sendirian aja cuma sama L bantuannya. Sedangkan dari Miwei kan behind. Miwei-nya bener-bener kayak under gold, under EXP juga. Dari segi level mungkin 14, tapi kan itemnya kita nggak tahu nih. Dari si Miyo ini sekarang build itemnya apa? Emergence juga dibuka, mengusir Guyu kali ini. Dan Kagendra mulai perlahan-lahan bakal coba untuk dapetin tower dari tim dominator satu persatu Faris. Oh, lu lihat di sana tembakan dari Join Me-nya sangat on point. Terkena Frozen juga dan bahkan lu tidak bisa selamat. Ada Hans di sana terkena satu Conductor of Soul, Death of Surprise. Memberikan efek slow untuk seorang Hans. Sayangnya Kagendra di sini kehilangan Lu setelah mancing mania mantapnya kena Lian. Wah nggak bisa dilanjutin lagi ya, ada naga yang lagi jalan Pak. Kalau nggak nih high ground-nya hancur, wow Tianex hampir saja terkejar oleh Lanfeng. Hampir ditumbangkan begitu saja, masih ada Guyu di bagian bawah. Ada Pat Vanguard juga. Dan so far sekali lagi Kagendra kan nih, sekali lagi Kagendra dari game 3. Sampai game kali ini, game ke-6. Mereka megang kendali kontrolnya guys. Tinggal mereka gimana cara closingnya aja. Drill Kagendra anti blunder, selain ya mungkin smite-nya miss. Iya, berarti Kagendra nggak bakal jadi sales. Susah closing tuh. Susah closing. Jokes jam 9 malam itu guys tadi barusan, oke? Kita akan lanjut lagi menuju ke dalam game. Dimana Lu sudah recovery dari posisi Fontaine dan juga menggunakan satu trampolin untuk join menuju ke dalam team fight. Ini bakal di-split sih sama Hans. Lihat, Hansnya lagi ada di atas. Clash lane-nya bakal dibolongin. Ditambah itu tower diserempet Spakur juga udah hilang itu mah Pak. Iya, makanya diserempet hilang. Cuman kayak Hans cuma ngambil wave dikit aja deh. Dia pengen coba untuk recover, tapi Guinya dari Tianex masih ada Conductor of Soul. Lu bakal dipukul mundur dan Senko bakal meledak. Terkena side mark dari seorang Aham kali ini. Masih ada fight back, ada yang diikat kaki bagian belakang. Power Edition Heart. Satu lawan dunia tidak bisa. Bahkan kali ini masih ada Guinya di bagian depan. Umbral Moon. Bahkan untuk bertahan. 2 rekan dari Kagendra berhasil dieliminasi. Iya, iketan itu benar-benar nyusahin Hans. Hans gak gerak, udah malu kelar power control. Di bawah kakinya udah ada Frigid Prison. Jadi serba salah posisi dari tim Kagendra kali ini. Ditambah Dominators juga habis dapetin Tyrant buff.
ini otomatis satu high ground harusnya jadi milik tim Dominators. Lagi-lagi join mid, tapi ada Will Away. Dan juga Frigid Prison, begitu juga satu Condor of Soul berhasil menumpahkan seorang Lu. Dan high ground satu persatu akan hilang, membuat Dominators menjadi satu guarantee win. Guyu masih berada di depan, Dark Transfer menuju ke belakang dan selamat. Bagusnya ada Dark Transfer, kalau nggak ada ketembakan Elation di sana, Lihan. Iya, dan juga memang ada Fever Barrage yang sangat amat beresiko ya dari arah Lanfeng ya, dia berani banget. Untungnya memang dia punya Purify ya teman-teman ya, dan juga punya Succubus bersama dengan Free Charge. Cuman di sini momennya dibalikin sama Dominator. Tadi Aham ketarik, cuma dia masih punya Will Away, jadinya nggak masuk into the void ya kan. Itu bagus banget dan ngebuat posisi dari arah Lu-nya jadi apa ya, samsak doang karena dia nggak bergerak sama sekali. Di sini Kagendra main play late game, ini bakal berat banget. Kita bisa lihat item dari arah Tianex. Dragon Stage dijadiin, Overload, Enhance juga bakal diambil tanpa bisa dikontes sama tim Kagendra. Dan mereka sekarang bakal megang space-nya dari tim Dominator. Udah ada Guyu di bagian atas. Kayaknya nggak bakal ke-trap lagi. Karena kalau misalkan lu main Guyu, lu harus pegang kendali atas kontrol map-nya. Cuma kalau misalkan tidak dapat map-nya, ini bakal sulit, Faris. Ya, ini bawahnya bakalan di-push sama Overall Vanguard sih. Yang masih belum dipencet sama tim Dominators. Ini tinggal dipencet aja, mereka bisa manage wave jadi lebih baik lagi. Tapi mengingat ini masih menit 17-an dan nextnya akan ada satu Shadow Terror lagi. Jadi mereka bakal hold buff dari Overlord Vanguard-nya. Jangan dilepas terlalu dini karena bisa jadi itu nanti benefit untuk kita ke depannya dari tim Dominators. Iya, tapi mereka bakal maksa. Pet Vanguard-nya masih belum dibuka. Ini buat jaga-jaga, tapi satu orang ketarik lagi. Tianex punya Conductor of Soul, bukan target yang ideal. Dan Lu lagi-lagi bakal ditarget mati sama tim Dominator. Tapi di bagian belakang, kita lihat Hars mengacak-acak triple kill. Menyisakan Tianex seorang diri. Ace didapatkan. Dia Dominator mungkin hampir karena Guyu masih bertahan. Bakal langsung dikejar, tapi gak cukup butuh waktu lama. Umbral Moon masih ada. Namun kali ini ada wave di mid lane. Ini bakal menjadi ultimate battle untuk kali ini karena wave dijalankan oleh sang macan atau harimau Wirau. Rawr akan masuk menuju ke dalam high ground milik tim Dominators. Dan mereka bisa mendapatkan game-nya di tahun sedikit dengan into the point. Dan akhirnya ini menjadi game milik Kagendra 3 sama. Wow, Kagendra menyamakan kedudukan.